Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang saya sayangi dan saya banggakan, kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai kisi-kisi PTS IPA kelas 9 di tahun pelajaran 2021-2022. Nanti ada 20 kisi-kisi, tapi sebenarnya untuk soalnya nanti ada 50 ya anak-anak ya. Jadi nanti melebar, mungkin satu kisi-kisi ada beberapa soal. Nah, untuk itu kalian harus perhatikan baik-baik penjelasannya dan mohon untuk dicatat di buku catatan kalian ya. Nah, kemudian nanti buku catatannya akan dikumpulkan melalui form ya. Nah, kita langsung saja mulai untuk kisi-kisi PTS IPA kelas 9 tahun 2021-2022. Yang pertama, tapi sebelumnya terlebih dahulu marilah kita membaca basmalah bersama-sama untuk supaya pembelajaran kita dapat berjalan dengan baik, lancar, dan diberikan kemudahan. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, langsung saja kita mulai anak-anak. Yang pertama adalah disajikan gambar pembelahan sel. Peserta didik menyusun tahapan pembelahan sel dengan benar. Masih ingat pembelahan sel anak-anak ada berapa? Ya, ada 2 pembelahan sel itu ya. Pembelahan sel ada pembelahan mitosis dan ada pembelahan meiosis. Diingat-ingat, untuk mitosis terjadi pada sel tubuh. Sedangkan meiosis terjadi pada sel kelamin. Untuk mitosis menghasilkan 2 sel anakan yang jumlah kromosomnya sama dengan induknya. Nah, 2 sel anakan jumlah kromosom sama. Kemudian kalau meiosis menghasilkan 4 anakan, jumlah kromosomnya setengah dari induknya. Itu perbedaan mitosis dan meiosis. Masih ingat ya? Nah, kemudian tahapannya ada 1, 2, 3, 4. Ini untuk mitosis. Kalian harus perhatikan baik-baik. Jadi tadi dari kisi-kisinya disajikan gambar pembelahan sel. Peserta didik mampu menyusun pembelahan sel dengan benar. Jadi kalian ini perhatikan baik-baik gambarnya. Yang pertama mana, yang kedua mana, yang ketiga mana, dan yang keempat mana. Nah, pertama itu adalah profase. Profase, kemudian metafase, kemudian anafase, kemudian telofase. PMAT. Profase, metafase, anafase, telofase. Ya, diperhatikan gambarnya baik-baik. Saat profase itu kromatidnya mulai rusak. Meta itu artinya berjejer di tengah. Meta itu di tengah. Ana itu berada di kutub. Nah, ini kata kuncinya. Anafase itu berada di kutub. Ana itu kutub. Jadi ini kromosomnya sudah tergeret atau sudah menuju ke kutub-kutubnya. Ada telofase. Telo itu sudah membentuk menjadi 2. Yang kedua, disajikan pernyataan tahapan pembelahan sel. Peserta didik menganalisis fase pembelahan sel dengan benar. Nah, ini fase-fasenya juga ada profase tadi ya. Gambarnya seperti ini. Kromosomnya sudah mulai mengganda, kemudian memadat, dan membran inti sudah mulai rusak menjadi fragmen-fragmen kecil atau bagian-bagian kecil. Jadi ini membran intinya yang ini sudah mulai rusak anak-anak. Itu profase. Setelah profase tadi apa? Metafase. Meta itu artinya di tengah, berarti kromosomnya berjajar di bidang pembelahan. Itu metafase. Kemudian yang ketiga, anafase. Ana itu tadi kutub ya. Kromosomnya bergerak menuju ke kutub-kutubnya. Dan pada akhir anafase, kedua kutub sel memiliki kromosom yang jumlahnya sama. Nah, kemudian tadi yang terakhir tadi telofase ya. Kalau telofase dia sudah menjadi 2. Sudah melakukan sitokinesis. Nah, kita lanjutkan ke yang nomor 3. Peserta didik membedakan jumlah kromosom pada tahapan spermatogenesis dengan benar. Masih ingat apa itu spermatogenesis anak-anak? Berasal dari kata sperma dan genesis.
Nah, sperma itu adalah sel sperma ya, sel sperma. Kemudian genesis itu proses gametogenesis atau proses pembentukan sel gamet atau sel kelamin ya. Jadi spermatogenesis itu proses gametogenesis atau proses pembentukan gamet. Proses pembentukan gamet atau proses pembentukan sel kelamin pada pria, karena ini sperma ya, pada pria dengan pembelahan meiosis dan mitosis. Jadi proses pembelahan, proses pembentukan sel kelamin, intinya seperti itu ya. Spermatogenesis itu berarti proses pembentukan sel kelamin atau sel sperma, proses pembentukan sperma. Nah, dimulai dari spermatogonium, dia diploid ya anak-anak ya. Spermatogonium itu sifatnya diploid atau 2N, mengalami pembelahan secara mitosis, menghasilkan spermatosit primer yang bersifat diploid. Ini diperhatikan kalian, mana yang diploid, mana yang haploid. Jadi yang spermatogonium, spermatosit primer itu bersifat diploid. Dalam profase meiosis 1 ini jadi spermatogenesis menghasilkan spermatosit primer. Spermatosit primer akan membelah secara meiosis pertama menghasilkan spermatosit sekunder yang bersifat haploid. Spermatosit sekunder mengalami pembelahan kedua menjadi spermatid yang bersifat haploid juga. Setelah itu spermatid akan berdiferensiasi menjadi sel sperma atau spermatozoa. Sperma itu nama lainnya spermatozoa. Jadi diingat baik-baik, yang bersifat diploid adalah spermatogonium dan spermatosit primer. Sedangkan spermatosit sekunder, spermatid, dan spermatozoa atau sperma sifatnya adalah haploid ya anak-anak. Dan dalam satu spermatogenesis, spermatogonium menghasilkan 4 buah spermatozoa atau sperma. Lanjut. Nomor 4, peserta didik menyusun urutan organ reproduksi pria. Masih ingat ya reproduksi pria ya. Jadi organ reproduksi pria seperti ini. Ada testis. Ada penis. Kemudian ada kalian harus simak baik-baik 5M ya. 5M ini yang penting dulu. Menghasilkan, mematangkan, menyalurkan, menampung sperma sementara, dan mengeluarkan. Nah, berarti 5M yang pertama adalah menghasilkan. Siapa yang menghasilkan sperma? Betul sekali, testis. Yang kedua, M yang kedua adalah mematangkan. Siapa yang mematangkan sperma? Iya, betul sekali, epididymis. Kemudian M yang ketiga adalah menyalurkan sperma. Setelah dimatangkan, dia disalurkan. Siapa yang menyalurkan? Vas deferens. Jadi testis, epididymis, vas deferens. Nah, sekarang setelah disalurkan menuju kemana? Ditampung sementara. Ditampung oleh siapa? Kantong semen atau vesicula seminalis atau kantong semen. Vesicula seminalis itu kantong semen, menampung sperma sementara. Nah, setelah itu semuanya, setelah yang terakhir, setelah ditampung sementara, kemudian akan dikeluarkan melalui uretra. Uretra ya anak-anak ya. Jadi 5M tadi masih ingat? M yang pertama apa saja? Menghasilkan, mematangkan, kemudian menyalurkan, vas deferens, kemudian mematangkan, menyimpan sementara atau ditampung sementara oleh vesicula seminalis, dan terakhir adalah dikeluarkan atau uretra. Testis, epididymis, vas deferens, kantong semen, uretra. Kita ulangi, testis, epididymis, vas deferens, kantong semen, uretra. Nama lain kantong semen, vas deferens. Testis menghasilkan, epididymis mematangkan, vas deferens menyalurkan,
Vesikula seminalis atau kantong semen menampung sementara, dan yang terakhir uretra mengeluarkan. Nah, sekarang kita lanjutkan. Yang kelima, peserta didik menjelaskan fungsi salah satu organ reproduksi. Masih ingat ya tadi ya, apa fungsi dari nomor 2? Nomor 2 itu skrotum, dia hanya berfungsi untuk tempat bergelantungnya testis dan dia menjaga suhu. Kemudian untuk testis sendiri nomor 3 itu masih ingat, ini saya hapus terlebih dahulu. Masih ingat ya, nomor 3 itu adalah testis. Apa fungsi testis? Testis adalah berfungsi untuk menghasilkan sperma. Nomor 4 epididymis, nomor 4 itu fungsinya untuk mematangkan sperma. Nomor 5 vas deferens menyalurkan. Kantong semen menampung sperma sementara. Nama lain dari kantong semen apa anak-anak? Iya, vas deferens, vesikula seminalis. Uretra menyalurkan, kemudian kelenjar Koper dan kelenjar prostat ini dia menambahkan cairan ya, menambahkan cairan. Seperti pada gambar penis itu saluran kencing, saluran sperma, tempat persenggamaan. Skrotum itu menjaga suhu testis agar sesuai dengan reproduksi sperma. Testis itu memproduksi sperma dan hormon testosteron. Epididymis mematangkan. Vas deferens itu saluran yang menghubungkan, ya. Uretra itu kemudian kan uretra itu mengeluarkan. Kantong semen menyimpan sementara. Kelenjar prostat dan kelenjar Koper sama-sama menghasilkan lendir ya. Oke, kita lanjutkan. Nomor 6, disajikan gambar organ reproduksi wanita. Peserta didik menentukan salah satu organ reproduksi wanita. Masih ingat nomor 1 ini apa? Ya, betul sekali, yaitu ovarium. Nomor 1 ovarium. Nomor 2 adalah oviduk atau tuba falopi. Kemudian nomor 3 rahim. Nomor 4 mulut rahim. Nomor 5 adalah vagina ya, atau leher rahim. Kalau nomor 5 tadi vagina. Masih ingat apa fungsi ovarium anak-anak? Ya, betul sekali, ovarium ini tempat dihasilkannya ovum. Ovum itu sel telur. Kemudian yang nomor 2 ini oviduk atau tuba falopi, ini fungsinya tempat fertilisasi. Apa itu fertilisasi? Fertilisasi itu adalah pembuahan. Kemudian di nomor 3 ini adalah rahim. Rahim itu tempat berkembangnya janin sampai 9 bulan. Kemudian nomor 4 ini mulut rahim atau leher rahim. Yang terakhir vagina, fungsinya untuk mengeluarkan darah, kemudian bayi ya, darah menstruasi, kemudian bayi itu vagina. Kita lanjutkan nomor 7. Peserta didik menjelaskan fungsi salah satu organ reproduksi. Tadi sudah kita jelaskan ya. Jadi vulva ini tidak perlu anak-anak ya, ini tidak perlu dihafalkan. Dari ovarium saja, tadi ovarium itu menghasilkan sel telur, hormon estrogen dan hormon progesteron. Tuba falopi atau oviduk itu tempat terjadinya fertilisasi atau pembuahan. Uterus berkembangnya embrio. Vagina itu organ persetubuhan, kemudian untuk jalannya bayi saat persalinan, keluarnya darah saat menstruasi itu adalah vagina. Nah, kita lanjutkan nomor 8. Peserta didik menentukan salah satu proses pada organ reproduksi wanita. Nah, beberapa proses sudah kalian tahu ya. Ada istilah ovulasi. Apa ini ovulasi? Ovulasi itu adalah keluarnya ovum dari ovarium ya. Jadi lepasnya ovum dari ovarium itu namanya ovulasi. Kemudian ada fertilisasi, tadi sudah kita bahas. Fertilisasi itu adalah pembuahan sel sperma dengan sel telur yang terjadi di mana anak-anak? Betul sekali, di oviduk atau tuba falopi. Selanjutnya menstruasi. Menstruasi itu sudah tahu ya, keluarnya darah atau luruhnya darah dari dinding rahim bersama dengan sel telur ya, yang terjadi setiap bulan 1 kali oleh wanita. Oke. 9 dan 10 ya ini ya. Peserta didik menjelaskan penyebab penyakit reproduksi. Kemudian peserta didik menjelaskan salah satu penyakit sistem reproduksi. Ini ada penyebabnya, ada menjelaskan salah satu penyakit sistem reproduksi. Nah,
kita bahas satu-satu. Kemarin waktu di bab penyakit dalam organ reproduksi ini sudah kita bahas, ada AIDS ya anak-anak. Dulu AIDS itu disebabkan oleh HIV atau Human Immunodeficiency Virus. Jadi disebabkan oleh virus, yaitu virus yang menyebabkan hilangnya kekebalan tubuh, itu oleh AIDS. Kemudian ada gonore atau GO, ini disebabkan oleh bakteri Neisseria gonorrhea. Ya, gampang diingat ini, Neisseria gonorrhea itu menyebabkan gonore dengan gejala kencing nanah. Kemudian ada sifilis atau raja singa. Ini disebabkan juga oleh bakteri yaitu Treponema pallidum dengan gejala bisul pada alat kelamin ya. Kemudian ada herpes itu oleh virus ya anak-anak. Herpes itu disebabkan oleh virus herpes simplex. Nah, ini dengan gejala gatal pada kemaluan. Kemudian ada keputihan disebabkan oleh jamur Candida albicans. Kalau epididymitis itu radang pada epididymis. Jadi kalian harus tahu yang disebabkan oleh virus mana, yang disebabkan oleh bakteri mana, dan yang disebabkan oleh jamur mana. Yang disebabkan oleh virus ada herpes dan AIDS. Kemudian yang disebabkan oleh bakteri ada gonore dan raja singa. Sedangkan yang disebabkan oleh jamur itu ada keputihan. Nah, jadi kalian harus ingat baik-baik. Lanjut anak-anak, di nomor 11 disajikan pernyataan cara perkembangbiakan tumbuhan. Peserta didik mengelompokkan perkembangan secara vegetatif alami. Masih ingat ya, vegetatif perkembangbiakan secara vegetatif itu artinya apa? Betul sekali, perkembangbiakan tanpa adanya perkawinan ya. Jadi tidak ada sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Ini terjadi secara tanpa perkawinan, vegetatif ya. Nama lain dari vegetatif itu adalah aseksual. Nah, vegetatif itu sendiri dibagi menjadi dua ya, ada vegetatif alami dan vegetatif buatan. Nah, perkembangbiakan vegetatif seperti yang sudah kita sampaikan bahwa perkembangbiakan tumbuhan yang hanya melibatkan satu induk saja. Nah, ada yang secara alami dan ada yang secara buatan. Nah, yang secara alami ada tunas, kemudian umbi lapis, umbi batang, ada rizoma, kemudian ada juga tunas adventif dan lain-lain ya. Sedangkan di buatan itu berarti harus ada campur tangan manusia. Contohnya stek ya. Stek itu seperti ini. Kemudian ada merunduk, jadi merundukkan tanaman. Ada menyambung, ada okulasi atau menempel, dan ada mencangkok ya. Itu. Disajikan pernyataan cara perkembangbiakan tumbuhan, peserta didik menjelaskan keuntungan pada perkembangbiakan vegetatif ya. Jadi perkembangbiakan vegetatif buatan ini tadi, contohnya mencangkok, itu ada beberapa keuntungan anak-anak. Jadi keuntungan dari mencangkok itu, tumbuhan hasil cangkokan itu akan lebih cepat berbuah dibandingkan tumbuhan yang ditanam dari biji. Karena dia sudah agak tua, kemudian kita ambil bagian batangnya yang sudah tua, kemudian sudah tumbuh akar dan ditanam menjadi tumbuhan baru, sehingga dia akan lebih cepat berbuah dibandingkan yang ditanam dari biji. Kemudian tumbuhan yang dicangkok itu memiliki sifat yang sama dengan induknya anak-anak, karena kita dari satu pohon ya, kemudian tinggal diambil, maka sifatnya sama dengan induknya. Tingkat keberhasilannya lebih tinggi karena pada proses mencangkok akar akan tumbuh ketika masih berada pohon induk. Nah, dan produksi dan kualitas buahnya akan persis sama dengan induknya. Dan yang terakhir, tanaman asal cangkok bisa ditanam pada tanah yang letak air tanahnya tinggi atau di pematang kolam ikan. Jadi itu terserah kita mau ditanam di mana. Itulah keuntungan dari keuntungan dari mencangkok ya. Jadi buahnya lebih cepat berbuah dan memiliki sifat yang sama dengan induknya.
13. Disajikan pernyataan cara perkembangbiakan tumbuhan. Peserta didik menjelaskan tumbuhan yang mengalami metagenesis. Apa itu metagenesis? Metagenesis itu salah satu bentuk siklus hidup tumbuhan dan hewan. Ya, metagenesis itu digunakan untuk menjelaskan perubahan yang terjadi pada makhluk hidup dalam kehidupannya, di mana terjadi dua cara reproduksi dalam siklus hidupnya. Nah, metagenesis adalah pergiliran keturunan yang melibatkan dua fase sekaligus, yaitu fase generatif dan fase vegetatif, fase seksual dan fase aseksual ya. Nah, fase seksual atau generatif itu melalui pembuahan ditandai dengan pelaburan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Sementara yang vegetatif atau aseksual ditandai dengan melalui pembentukan spora. Nah, beberapa contoh tumbuhan yang mengalami metagenesis itu anak-anak ada tumbuhan paku dan tumbuhan lumut ya, tumbuhan paku dan tumbuhan lumut. Yang nomor 14, disajikan pernyataan cara perkembangbiakan tumbuhan. Peserta didik mengelompokkan ciri-ciri perkembangbiakan tumbuhan gimnospermae. Nah, apa itu gimnospermae? Gimnospermae itu adalah tumbuhan berbiji terbuka. Jadi tumbuhan berbiji itu dikelompokkan menjadi dua. Tumbuhan berbiji terbuka gimnospermae dan tumbuhan berbiji tertutup angiospermae. Pada tumbuhan berbiji terbuka, biji tidak tertutup dengan daging buah. Ya, tidak tertutup oleh daging buah atau daun buah atau karpelum. Contohnya pada cemara, pinus dan damar. Tetapi pada biji tertutup itu bijinya tertutup oleh daging buah. Misalnya mangga, durian, jeruk dan lain-lain ya. Jadi ada yang tertutup daging buah, ada yang tidak tertutup daging buah. Pernah melihat ya biji dari pohon pinus ya, banyak sekali terdapat di Tawangmangu, itu banyak sekali. Ketika kita ke sana bijinya jatuh itu bijinya tanpa ada daging buahnya ya. Nomor 15, disajikan pernyataan tentang karakter bunga. Masih ingat ya bunga ya, menganalisis jenis penyerbukannya. Nah, penyerbukan kita ingatkan kembali ada beberapa yang dibantu oleh perantara. Yang pertama yang dibantu oleh perantara angin, nama lainnya anemogami. Yang biasa dibantu oleh angin ini biasanya bunganya berukuran kecil, jumlah bunganya banyak dan ringan, serta tidak menghasilkan nektar. Contohnya padi dan jagung. Nah, ini dibantu oleh perantara angin. Ya, penyerbukan itu kembali kita ingatkan adalah proses jatuhnya serbuk sari ke kepala putik. Ya. Kemudian ada tumbuhan yang dibantu perantaranya oleh serangga. Ingat, serangga itu entomogami. Tadi anemogami, sekarang entomogami. Ini ciri-cirinya bunganya berwarna menarik supaya ada serangga yang tertarik. Ya, serbuk sari menghasilkan nektar dan lengket ya. Kemudian contohnya ada bunga matahari, bunga kertas, bunga pukul 4. Itu dibantu oleh serangga. Nah, sekarang dibantu oleh burung, namanya adalah ornitogami. Jadi penyerbukan yang dibantu oleh burung adalah ornitogami. Ini biasanya bunganya ukurannya besar dan berwarna merah cerah, tidak berbahu, menghasilkan nektar yang dalam jumlah cukup banyak, dan mahkotanya bunga berbentuk trompet, misalnya bunga cangkring atau dadap ya. Contoh burung yang dapat membantu penyerbukan adalah burung isap, madu, dan burung kolibri. Nah, ini burung-burung ini adalah burung-burung pemakan ya, mengisap madu sehingga dia juga membantu proses penyerbukan bunga. Yang ketiga adalah perantara kelelawar. Namanya adalah Chiropterogami. Jadi tadi jangan dilupakan ya, anemogami, ada anemogami, entomogami, kemudian ada ornitogami, dan sekarang Chiropterogami.
gami. Chiroptera itu dibantu oleh kelelawar, ini biasanya menghasilkan nektar berwarna menarik, menghasilkan bahu dan mekar pada malam hari. Misalnya tanaman kaktus, karena kelelawar itu muncul di malam hari. Terakhir adalah antropogami, perantara manusia. Ini biasanya bunganya berumah dua, artinya dalam satu pohon terdapat bunga jantan atau bunga betina saja. Ya. Kemudian ada pula tanaman yang serbuk sarinya itu sulit untuk bertemu dengan putik, sehingga sulit melakukan penyerbukan sendiri, sehingga butuh perantara manusia. Ini contohnya vanili dan anggrek, itu perlu dilakukan proses penyerbukan dengan bantuan manusia. Jadi namanya antropogami. Nomor 16, peserta didik menyebutkan tumbuhan yang mengalami pembuahan ganda. Masih ingat anak-anak pembuahan ganda itu apa? Pembuahan ganda itu proses yang terjadi pada pembentukan biji tumbuhan berbiji tertutup ya. Contohnya ada pohon mangga, pohon jeruk, dan semangka. Nah, kenapa bisa terjadi pembuahan ganda? Itu karena terjadi dua pembuahan pada proses pembentukan biji. Pembuahan pertama itu untuk menghasilkan zigot, pembuahan yang kedua itu menghasilkan endosperma atau cadangan makanan. Nah, ingat ya, ini terjadi di tumbuhan berbiji tertutup atau angiospermae. Ya, untuk tumbuhan berbiji terbuka tidak. Harus diingat baik-baik. Nah, nomor 17 disajikan daftar nama Avertebrata. Peserta didik mengelompokkan jenis hewan yang melakukan reproduksi vegetatif. Avertebrata itu tidak bertulang belakang ya anak-anak ya. Nah, ada beberapa reproduksi vegetatif hewan. Reproduksi vegetatif hewan itu berarti reproduksi aseksual atau tanpa perkawinan. Nah, ini contohnya ada pertunasan, itu dialami oleh hidra. Fragmentasi dialami oleh planaria, dan membelah diri dialami oleh amoeba. Nah, ini kalian harus tahu ya ini ya. Ini adalah misalkan ada seperti ini. Ini kalau dipotong bagian menjadi 3, ini masing-masing bagian itu akan membentuk menjadi tubuh yang baru. Seperti pada contoh ya, ini dia membelah menjadi 3, yang atas akan membelah menjadi membentuk badan menjadi satu individu, yang bawah akan membentuk kepala, membentuk satu individu, yang tengah akan membentuk kepala dan ekor, membentuk satu individu. Itu disebut dengan fragmentasi. Nah, itu akan terus membelah seterusnya dengan pembentukan bagian yang baru. Itu fragmentasi. 18, peserta didik menyebutkan hormon reproduksi wanita. Masih ingat hormon reproduksi wanita anak-anak? Nah, dulu pernah kita sampaikan bahwa ada FSH, itu follicle stimulating hormone, itu untuk mematangkan folikel pada sel telur. Kemudian ada LH, itu untuk ovulasi. Nah, ada hormon estrogen dan progesteron. Apa fungsinya? Ini dihasilkan oleh ovarium ya. Fungsinya untuk penebalan dinding rahim. Hormon estrogen dan progesteron adalah untuk penebalan dinding rahim. Tadi ada istilah penting juga, ovulasi itu pelepasan sel telur dari ovarium. Nomor 19, peserta didik menyebutkan organ reproduksi wanita pada proses kehamilan. Nah, masih ingat apa saja organ reproduksi wanita pada proses kehamilan? Ada plasenta. Apa itu plasenta? Plasenta itu yang melekat pada dinding rahim terhubung dengan janin melalui tali pusat. Itu fungsinya untuk mengirimkan gizi, membawa karbon dioksida dan sisa-sisa pembuangan janin kembali ke darah ibunya, kemudian membentuk pertahanan untuk infeksi dan obat-obatan tertentu, dan mengeluarkan hormon terutama HCG, progesteron, dan estrogen. Itu adalah plasenta ya. Jadi di sini plasentanya itu dia akan terhubung ke janin melalui tali pusat. Kemudian tali pusat itu sendiri, nah ini anak-anak, tali pusat itu fungsinya dia menghubungkan antara ibu dan janin. Salah satu ujung tali pusat melekat pada tali pusarnya bayi atau janin, sementara yang lainnya itu melekat di plasentanya ibunya, ya.
Ini fungsinya untuk mengangkut ya, untuk mengangkut dan menghubungkan antara ibu dan bayinya. Kemudian yang terakhir ada amnion ya. Amnion itu membran di dalam, ada 3 lapisan membran janinnya, amnion, karion, allantois. Untuk amnion itu sendiri dia menghasilkan cairan amnion atau air ketuban yang berfungsi melindungi embrio dari guncangan. Kemudian di bagian atasnya ada korion. Korion itu selaput di sebelah luarnya amnion ya, fungsinya mengandung pembuluh darah. Kemudian ada yang paling luar itu ada allantois. Allantois itu menghubungkan sirkulasi darah embrio dengan plasenta. Ya, masih ingat ya. Yang terakhir peserta didik menjelaskan pembuahan ganda. Tadi pembuahan ganda itu terjadi di angiospermae atau tumbuhan berbiji tertutup ya anak-anak ya. Jadi pada tumbuhan berbiji itu memiliki serbuk sari yang memiliki 2 inti ya, inti generatif dan inti vegetatif. Inti vegetatif itu dia menuntun geraknya menuju ke bulu serbuk sari. Menuntun gerak bulu serbuk sari ke bakal biji itu hanya menuntun. Sedangkan inti generatif itu membelah dan berkembang menjadi inti sel sperma 1 dan inti sel sperma 2. Inti sel sperma 1 ini nanti akan membentuk zigot, sedangkan inti sel sperma 2 akan membentuk endosperma atau membentuk cadangan makanan. Nah, pada gambar ini untuk vegetatifnya ini, yang vegetatif yang nomor 1, yang pertama, ini dia hanya untuk penunjuk saja, penunjuk arah. Kemudian yang pertama atau yang inti generatif 1 akan dengan sel telur membentuk zigot, dan inti generatif 2 akan dengan inti kandung lembaga sekunder membentuk endosperma. Nah, begitulah anak-anak pembahasan kisi-kisi PTS di tahun 2021-2022. Semoga kalian diberikan kemudahan, kelancaran dalam melaksanakan PTS minggu depan. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.